Senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dipimpin Tuhan. Salah satu hal yang tersulit dalam hidup kita adalah membuat keputusan untuk masa depan. Kita tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa, hidup untuk apa, dan kadang-kadang dalam membuat keputusan dalam hidup kita tidaklah mudah. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14 berkata gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 12 dan 13 mengatakan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bahkan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita bahas bagaimana sih hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Satu kali saya posting di Instagram tentang takut akan Tuhan, ada teman yang komentar, bukan takut dong, hormat. Exactly, apa arti fear of God, takut akan Tuhan? Sikap hati yang mengagungkan dan menghormati Tuhan. Keinginan untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Apabila Anda menghargai, menghormati, dan mengagungkan seseorang, saya yakin Anda akan hormat kepada orang itu dan memastikan apa saja yang Anda lakukan selalu menyenangkan hatinya. Anda pasti tidak sembarangan bicara. Anda akan pastikan apapun yang Anda berikan kepada orang yang Anda kagumi, Anda agungkan itu, Anda berikan yang terbaik. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita rindu hidup kita berkenan kepada Sang Penjunan, kita rindu hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena kita ingin hidup takut akan Dia, kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Apa sih kerinduan hati Tuhan buat kita? Dalam Ulangan 10 ayat 12 berkata gini, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup takut akan Dia. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin kita mencintai Dia dengan seluruh hidup kita. Mari belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Sadarilah bahwa hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita katakan adalah ibadah kepada Allah. Hidup kita adalah penyembahan yang sesungguhnya. Orang yang takut akan Tuhan itu taat kepada firman Tuhan, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan segala cara untuk menyenangkan mereka. Kita akan berusaha untuk membuat mereka bahagia. Saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan memastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita memastikan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ketaatan itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena takut. Ketaatan yang lahir dari rasa takut itu tidak permanen. Kita akan melakukan kesalahan yang sama ketika orang yang kita takuti tidak ada. Ketaatan itu harus lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Ketaatan harus lahir dari kesadaran kita akan kebenaran dan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Satu kali, anak-anak
asuh saya di asrama Jakarta. Mereka terbiasa puasa setiap hari Jumat. Mereka puasa itu dari makan malam terakhir sampai besoknya makan malam, sekitar jam 6 sore waktu itu. Kemudian saya tanya kepada mereka, apakah kalian minum? Mereka bilang, oh tidak boleh. Jadi oleh pembina di asrama, mereka diwajibkan puasa dari makan malam terakhir sampai besok sorenya, dan mereka tidak boleh minum. Lalu saya memberi masukan kepada pembina di asrama, saya katakan, sebaiknya anak-anak diperbolehkan minum air putih, karena mereka tidak makan apa-apa dari sejak makan malam terakhir. Saya khawatir mereka dehidrasi. Mohon maaf kalau kaum muslim puasa paginya ada sahur, nah anak-anak ini kan nggak sahur. Nah kemudian anak-anak itu bilang, tidak usah mama, tidak usah. Mereka takut, karena kalau ketahuan mereka minum, nanti mereka dimarahi. Kemudian saya tegur pengurus asrama dan saya katakan begini, jangan suruh anak-anak puasa karena takut. Karena ketika pengurus asrama tidak ada, mereka waktu haus dan lapar, mereka pergi ke dapur untuk cari makanan dan minum diam-diam. Nah, saya berusaha mendidik anak-anak untuk berpuasa, yaitu melakukan ibadah, bukan karena rasa takut. Mereka taat untuk puasa karena mereka mengerti, lahir dari kesadaran mereka bahwa mereka ingin berpuasa sebagai ibadah kepada Allah. Dan saya ingin mereka melakukannya dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena takut kepada pimpinan, bukan takut kepada orang, karena takut hukuman. Tapi saya ingin mereka belajar taat karena mereka mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, kata firman Tuhan. Kalau orang melakukan ketaatan karena rasa takut, mereka takut karena dihukum. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita belajar taat kepada Tuhan karena kita sadar Tuhan mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19 berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya melarang anak-anak keluar rumah di masa pandemi karena saya tidak mau mereka terpapar oleh virus COVID-19. Anak-anak taat tidak keluar rumah bukan karena mereka takut sama saya, tapi karena mereka menyadari bahwa mamanya sayang mereka dan ingin melindungi mereka. Sama halnya dengan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita taat karena menyadari bahwa Tuhan memberikan perintahnya, firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah untuk menjaga kita. Kita harus taat kepada firman Tuhan karena kita sadar Tuhan memberikan hukum-hukumnya karena Dia mengasihi kita. Firman Tuhan bukan untuk memenjarakan kita, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menjaga kita. Mungkin banyak orang Kristen yang merasa ikut Tuhan susah, banyak aturan. Tapi saya katakan sesungguhnya kita hidup dalam kemerdekaan ketika kita hidup dalam kebenaran. Mari lihat sama-sama dalam Roma 13 ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sejauh kita taat kepada aturan pemerintah, yang kita tahu peraturan ada untuk menjaga kita, kita nggak perlu takut sama polisi, nggak perlu takut sama pemerintah, karena kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Orang justru harusnya mengerti ketika mereka hidup dalam kebenaran, disitulah mereka mengalami kemerdekaan. Justru dosa membelenggu dan memenjarakan kita.
Dosa hanya memberikan rasa bersalah dan mengikat kita. Ketika kita belajar taat sama kebenaran, kita belajar hidup dalam kekudusan, kita belajar melakukan kasih kepada sesama. Sesungguhnya kita lakukan itu semua bukan karena kita takut masuk neraka, tapi kita sadar bahwa kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan hidup kita, dan kita ingin hidup kita berkenan kepada Bapa. Saya yakin seorang anak yang mengasihi orang tuanya akan berusaha untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Harusnya ketika kita mengikut Tuhan, kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar dengar tahu, tapi kita mau hidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi batas-batas yang menjarakan kita atas kebebasan kita, tapi menjadi pagar-pagar yang menjaga kita supaya kita aman, supaya kita hidup dalam terang. Kita ingin hidup kita menyenangkan Tuhan, sebagaimana seorang anak ingin menyenangkan orang tuanya dan tidak ingin mengecewakan mereka. Hidup takut akan Tuhan mendatangkan kebaikan. Mazmur 37 ayat 23 berkata gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukankah kita rindu Tuhan menjaga langkah kita, supaya jangan sampai kita jalan ke arah yang salah, mengambil keputusan yang keliru dalam hidup kita. Orang yang takut akan Tuhan, pertimbangan hatinya selalu kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, setiap kali ada masalah datang dan dia harus buat keputusan, dia menentukan pilihan, pertimbangan hatinya selalu dilandasi kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini arti firman Tuhan, bahwa ketika kita ingin melangkah kemana, ketika kita ingin ngambil keputusan dalam hidup kita, apalagi keputusan yang sangat krusial, yang besar, yang menentukan masa depan kita, kita butuh pimpinan Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika bikin keputusan apapun, pastikan kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Segala ayat yang menyangkut kehidupan ada. Kalau kita mau tahu keputusan kita benar atau salah, baca firman. Seringkali orang Kristen itu tahu di Alkitab itu tulis gak boleh, tapi masih nanya sama hamba Tuhan. Sebenarnya menurut saya bukan bertanya tapi minta izin. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita nggak kompromi kepada dosa, kepada pilihan-pilihan dunia yang menyesatkan.